Ya, selamat pagi teman-teman. Mari kita teruskan pembahasan kita. Natur dari sebuah negara republik itu adalah egaliter ya. Ada beberapa pengertian, interpretasi dan tafsir mengenai arti dari republik ini. Asal kata republik ini adalah konon katanya dari bahasa Latin, res publica, yang artinya urusan awam, urusan publik gitu. Res publica. Ada juga yang mengambil dari kata civitas. Civitas itu masyarakat ya. Dari bahasa Latin juga itu. Maka civitas academica seringkali disebut sebagai masyarakat atau komunitas akademik dari satu institusi pendidikan. Oke, sampai sini paham ya? Iya. Nah, tapi ada juga yang mengartikan republik itu sama seperti yang dibahas pada part 1 tadi atau bagian pertama tadi, yaitu seringkali di interchangeable atau digunakan secara bergantian dengan istilah demokrasi, demos dan kratos, yaitu kekuasaan, mandat dan pemerintahan tertinggi berada di tangan rakyat gitu. Mandat tertinggi, kedaulatan tertinggi ada di tangan masyarakat atau di tangan rakyat gitu. Nah, ada juga di Amerika Serikat yang mengartikan republik itu seringkali disamakan atau dicocok logikan dengan demokrasi perwakilan. Pengertiannya sama dengan demokrasi perwakilan atau representatif demokrasi gitu. Demokrasi perwakilannya adalah demokrasi yang dianut oleh hampir semua negara di dunia. Jadi kita ada yang mewakili di lembaga yang bernama lembaga legislatif, yaitu parlemen gitu. Nah, kenapa saya katakan natur dari sebuah negara republik, sebuah negara berbentuk republik itu adalah egaliter. Jarak pemisah, sekat pemisah antara pemerintah dan masyarakat, antara the ruling side dengan people side ya, antara penguasa dan rakyat jelata itu sama, itu setara kedudukannya, tidak di stratifikasi, dikastakan ini dan itu. Nah, kenapa saya katakan natur dari negara republik itu adalah egaliter? Karena pada kenyataannya pemirsa, banyak negara republik itu yang masih tersandra oleh sistem feodal. Gak cuma Indonesia, India pun sama. India itu kan dia sistem sosial, kasta sosial itu kan masih ada. Kastanisasi, stratifikasi sosial itu kan ada gitu. Masih ada sampai hari ini. Dan konon bagi sebagian besar masyarakat India yang masih tradisional konservatif, bahkan ultra konservatif, masih menganggap mereka yang berada di kasta terendah dalam stratifikasi sistem sosial di India sana, mereka nggak akan bisa jadi presiden dan nggak akan bisa naik ke strata atau kasta sosial yang lebih tinggi dari semestinya. Ini kan adalah sebuah peninggalan feudal yang masih ada di India sampai hari ini. Dari semenjak India dideklarasikan sebagai republik usai
merdeka dari Inggris di tahun 1947 sampai hari ini. Gitu. Gitu. Itu kan masih ada gitu ciri-ciri rasa kerajaan di India itu. Nggak cuma di Indonesia aja yang memang kenapa sampai muncul istilah Republik Rasa Kerajaan itu? Ya adalah karena budaya politiknya. Budaya politik sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama yang ditinggalkan setelah era Orde Baru 32 tahun kepresidenan Soeharto itu berakhir, adalah budaya politik yang diwariskan atau diambil atau diserap dari budaya politik Keraton Jawa yang syarat akan feodalisme itu. Ada hierarkinya. Dan bahkan ketika negara Indonesia pertama kali dideklarasikan sebagai republik ya. Itu ketika sidang BPUPKI itu, sebagian besar masyarakat Indonesia itu tidak tahu apa itu republik. Karena kesadaran psikososial masyarakat politik Indonesia saat itu adalah mereka taunya Indonesia ini adalah sebuah negara yang berbentuk kerajaan. Jadi kultur sospolnya itu adalah sebuah kingdom, sebuah kerajaan gitu. Bukan sebuah republik gitu. Bukan sebagai sebuah republik gitu. Karena masyarakat kita nggak tahu saat itu republik itu apa. Tapi tokoh-tokoh Islam kita pada saat itu banyak yang memilih republik karena dianggap sesuai dengan tuntunan Islam, sesuai dengan syariah Islam. Karena kalau kerajaan, orang seringkali mentafsirkan kata khalifatullah, seringkali disebut wakil Allah di bumi. Nah, orang nanti khawatir penyalahgunaan kata khalifatullah itu malah justru dianggap sebagai titisan Allah di bumi, titisan Allah di dunia. Ya, nauzubillahi min zalik kalau seperti itu. Nah, ini kan udah salah. Seringkali di beberapa negara-negara kerajaan, rajanya itu dianggap sebagai titisan dewa. Dulu Kaisar Jepang dianggap sebagai titisan dewa. Ya, dulu Raja Thailand sampai saat ini masih dianggap sebagai titisan dewa. Itu. Atau sebagai representasi dari dewa. Dulu Nepal waktu jadi kerajaan pun rajanya dianggap begitu juga, sama gitu. Nah, orang khawatir nanti orang menganggap menyalahgunakan istilah khalifatullah fil ard itu adalah titisan Allah di bumi. Nauzubillah, ya janganlah. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, makanya jadi kalau natur dari sebuah negara republik itu tidak ada yang namanya feodalisme, tidak ada yang namanya sekat pemisah antara penguasa atau pemerintah dengan masyarakat, dengan rakyat jelata, itu nggak ada, sama kedudukannya gitu. Sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat dan dikendalikan oleh rakyat, itulah republik gitu. Jadi naturnya sebuah negara republik itu adalah sebuah sistem negara di mana rakyat berperan, di mana publik berperan dalam menjalankan negara. Gitu.
Naturnya sebuah negara republik itu juga seiras dengan demokrasi. Pak, tapi ada Pak negara republik yang dijalankan secara totaliter. Memang ada, tapi itu bukan naturnya sebuah negara republik. Itu naturnya sebuah monarki. Naturnya sebuah kerajaan. Banyak masih kita temui negara-negara republik, tapi rasanya, taste-nya, feel-nya seperti kerajaan, seperti kingdom. Yaitulah negara-negara autocratic republic atau republik autokrasi yang masih banyak ditemui di berbagai belahan dunia. Gitu. Ya, semoga saja negara kita tercinta Indonesia ini ya bisa segera kembali ke jalur yang benar sebagai sebuah negara republik yang berdemokrasi, ya. Dan bukan lagi sebuah negara republik yang banyak kontradiksinya. Apa itu republik yang banyak kontradiksinya? Republik tapi rasanya seperti sebuah kerajaan. Republik tapi budaya politiknya atau naturnya itu adalah natur kerajaan. Jangan menjadi sebuah negara duinatur atau negara multinatur gitu. Cukup satu natur aja. Republik berdemokrasi, republik yang berdemokrasi, yang egaliter, yang setara, yang dimana rakyat itu adalah pemegang mandat dan kekuasaan tertinggi dalam menjalankan suatu negara di negara republik. Sekian, terima kasih.